Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal 'arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya akan membacakan beberapa petuah yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang masalah ridha dan sabar. Ridha dan sabar. Kana Muhammad bin Wasi' rahmatullah alaih yukhriju khubzan yabisan faballahu bil ma' wa yakuluhu bil milh wa yaqul. Dahulu ada seorang ulama namanya Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Beliau itu tiap hari makannya roti kering. Bukan roti Alibaba ya. Roti Alibaba enak. Ini roti kering, ya roti kering. Bukan roti yang di majelis ini kan rotinya enak tuh ya. Ngomong orang enak awas loh. Udah gratis dibuatnya enak gitu ya. Masih ngomong ini kurang itu, masya Allah. Ya ngomong sih model kayak ngono kuwi. Tapi nggak di sini, entah di bagian planet mana, bukan di planet bumi. Nah, ini rotinya keras. Sehingga biar rotinya itu jadi empuk, jadi bisa dimakan, dikunyah, kalau bahasanya Habib Novel Alidrus, Mas Novel ini, Pak Novel, dicelup kopi gitu kan ya, dicelup teh. Tapi Sayyidina Muhammad bin Wasi' rahimahullah itu karena saking zuhudnya, sederhananya, yang dibuat nyelup itu air. Yang dibuat nyelup itu air. Faballahu, dibasahi, dicelup air, kemudian dimakan sambil dikasih garam. Roti garam banyu, rasanya apa? Ya, roti sama air sama garam, rasanya apa kira-kira? Ya dicoba nanti di rumah. Cari dulu roti yang atos, dikasih garam, terus dicelup air, terus dimakan. Apa kata Sayyidina Muhammad bin Wasi' rahimahullah? Man radhiya minad dunya bihadza lam yahtad ila ahadin. Siapa itu kalau hidup di dunia dapat begini saja udah senang hatinya, nggak bakal butuh pada siapapun. Nah, gampang ya caranya urip ya. Betul enggak? Lah kadang kita ini dikasih telo ya pengen pisang goreng. Dikasih pisang goreng ya minta pizza. Dikasih pizza ya minta roti keju. Dikasih roti keju minta durian. Dikasih durian minta mangga. Dikasih mangga minta apa lagi? Semacam-macam, minta dan minta dan minta, nggak pernah puas. Banyak protes, makanya ya terlampau banyak butuh pada orang lain. Nah karena kita ini terlampau bergantung pada banyak orang, ya hidupnya itu susah. Kenapa? Karena nggak ada orang yang bisa menyenangkan kita seperti kita sendiri. Contoh-contoh, siapa di sini yang bisa garukkan gatelnya orang lain dengan pas? Misal punggung saya gatel, saya suruh sama Mas Hamdani misalnya. Mas Hamdani, tolong ini digaruk. Garuk itu bahasa Indonesianya apa? Dikukur. Kukur itu kan bahasa Jawanya ya. Bahasa Indonesia digaruk juga. Ya udah digarukkan, dikukurkan punggung saya. Ya, dengan jari jemari nih. Gatelnya di sini. Sungguh-sungguh nih Mas Hamdani. Pasang itu 5 jarinya, taruh di punggung saya, garuk. Saya bilang kurang ke atas. Beliau ya bingung, wes munggah kok. Sudah nih Beb, sudah ke atas lagi, naik ke atas. Bukan situ, miduk gitu ya. Sampai mungkin setengah jam gak ketemu yang pas. Batin ngono kok gak iso gitu ya. Gitu aja kok gak bisa. Mahakal dhahrakum mithlu dhufrik. Jadi gak ada yang bisa garuk, ngukur gegermu nih, punggungmu seperti jari jemarimu sendiri. Ini pepatah bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia. Gak ada yang bisa garuk ini punggungmu seperti jari jemarimu sendiri. Gak ada yang bisa menyenangkan kamu ya seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita ini masih butuh sama orang lain, mesti senangnya gak bisa pas. Contoh, pengen pergi jam 7 pagi, pengen mengharap udara segar, bergantung sama yang punya motor, namanya Fulan. Nah Fulan disuruh datang jam 7, datangnya jam 12. Kira-kira bisa seneng enggak?
Ya keluar, tapi kan kepanasan. Niatnya itu mau misi udara segar, panasnya segar, kena panas jam 12 kan panas al-gosongu. Akhirnya, ngopo. Kalau begini buat apa kita keluar? Bergantung sama orang lain. Kenapa bergantung sama orang lain? Gak bisa puas dengan yang ada. Gak bisa puas dengan yang ada. Selama kita belum bisa puas dengan yang ada, maka hidup kita akan banyak problem, banyak masalah. Karena masalahnya ada dalam diri kita sendiri. Tapi kalau bisa puas dengan yang dikasih Allah Ta'ala, maka kalau ada orang yang bantu senangnya luar biasa. Ada tambahan nikmat. Begini aja sudah enak kok, roti dicelup, ya kasih garam udah enak. Kok datang telo goreng, wah lebih enak. Datang pisang goreng, alhamdulillah. Sampai di sini paham? Jelas? Pertanyaannya, kamu sudah bisa ridho dengan handphone yang kamu miliki belum? Ojo jawabannya, lah nani iki ya, Beb. Adanya ini bukan ridho ini, adanya ini tapi gerusulo, handphone kok kayak gini, HP kok seperti ini, bukan begitu. Tapi yang dimaksud ridho dengan dimiliki, alhamdulillah handphoneku bagus banget. Sampai Mas Edwin yang lihat orang tersebut bilang handphonenya bagus banget, Mas Edwin yo batin, genai waras apa ora? Ini orang kira-kira jalan enggak ini akalnya ini? Wong handphonenya jelek seperti itu kok dibilang bagus. Nanya, bagusnya di mana? Bagusnya itu daripada nggak punya handphone. Saya seneng, saya punya handphone. Mas Edwin bilang sama Hamdani, itu yang satu tuh handphonenya begitu seneng. Lo handphonemu mbok kekno lo yang seneng. Masya Allah, Mas Hamdani nyaut, iya dia seneng, aku sing senep. Ya canda ya, bercanda. Belikan handphone, kasihkan handphone yang serinya lebih bagus, 1 digit di atasnya itu. Alhamdulillah, senengnya luar biasa. Nambah seneng. Makanya orang udah bisa ridho dengan apa yang dimiliki dan diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia itu dapat tambahan nikmat, senangnya luar biasa. Tapi kalau nggak bisa ridho dengan apa yang dimiliki, walaupun dikasih nikmat demi nikmat, nggak akan bisa merasakan nikmat. Kenapa? Nah, kurang terus, nggak pas terus. Ya, karena itu almarhum ayah saya itu mengatakan seneng no atimu, karena nggak ada orang yang bisa menyenangkan dirimu seperti dirimu sendiri. Tentunya dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para ulama dan orang-orang soleh. Ikhwani rahimakumullah. Dikatakan pula li sabri darajat. Orang sabar itu pangkatnya macam-macam. Sabar, judulnya sabar. Tapi sabarnya yang satu dengan sabarnya yang lain nggak sama. Aqalluha. Nah, ini sekarang kita akan belajar pangkat sabar terendah. Yang aku sabar itu, aku itu sudah bersabar menghadapi dirimu. Ini termasuk punya pangkat sabar atau tidak? Coba kita cek. Berdasarkan diagnosa kitab Ihya Ulumuddin dari ucapan para ulama. Aqalluha, pangkat sabar yang paling rendah adalah tarkus syakwa ma'al karohiyah. Tarkus syakwa ma'al karohiyah. Dia nggak suka, nggak senang, ya diperlakukan seperti itu. Dia nggak suka, nggak senang mengalami peristiwa itu, nggak suka, tapi nggak ngeluh. Ayo, masuk enggak nih? Nggak suka tapi nggak ngeluh. Masuk enggak? Kok diam semua kenapa nih? Jadi kalau nggak suka biasanya apa? Ngeluh. Nah, berarti sabar enggak? Enggak. Aku tuh sabar menghadapi kamu. Kalimat ini berarti kalimat orang yang tidak sabar. Kenapa? Itu ngeluh terang-terangan. Ngeluh terang-terangan. Kurang apa aku melayani kamu? Ngeluh ini. Ini ngeluh terang-terangan. Maka nggak masuk dalam kelompok minas sabirin, nggak masuk. Aqalluha, itu pangkat yang paling rendah. Wa wara'uha ar-ridha. Nah, nanti puncaknya sabar itu adalah bisa ridho. Dapat yang gak enak, seneng dia. Artinya ridho, dia puas, gak popo, gak jadi masalah. Motornya hilang, ridho enggak? Mikir sih. Motornya hilang. Nanya saya. Kira-kira suka atau gak suka? Gak suka. Ngeluh atau gak ngeluh? Ngeluh. Lah kalau ngeluh, ini namanya gak sabar. Kalau sabar motornya hilang, gak suka tapi diem dia, gak ngeluh. Gak ngeluh sama sekali. Setelah itu ridho. Ya mudah-mudahan insya Allah dapat ganti yang lebih baik.
Ini ridho. Di atasnya ridho ada lagi. Ya, apa itu? Kalau sudah puncaknya sabar jadi ridho, ternyata di atasnya ridho adalah asyukru alal bala. Terima kasih karena sudah dikasih musibah. Sanggup niru? Semoga tidak terjadi pada jenengan semua. Ya, nggak terjadi. Misal ya, saya kasih contoh yang paling gampang saja. Kepleset. Tergelincir bahasa Indonesianya. Gara-gara ada genangan air di atas lantai. Lantai masjid, lantainya dari granit seperti di Masjid Ar-Raudhah. Ada genangan air tipis, nggak kelihatan. Kepleset, jatuh, blak. Ya alhamdulillah badannya selamat, nggak kenapa-kenapa. Tapi kaget sama rotok jaram-jaram. Itu kalau makomnya orang sabar, aduh sakit tapi nggak ngeluh. Makomnya orang ridho, nggak apa-apa. Ya, oh, nggak deklek, nggak apa-apa. Makom di atasnya, terima kasih ya Allah. Orang baru kena duri saja dosanya dihapus. Ini saya kepleset, geblak, kaget iki. Lorok seminggu gak hilang ya Rob. Berarti seminggu dosa saya ini habis. Terima kasih ya Allah udah dikasih bala. Jenengan masuk kelompok yang mana? Ini pemirsa di rumah, masuk kelompok yang mana? Ternyata kita kelompoknya di luar area ya. Tidak masuk dalam apa itu? Kalau telepon lagi di luar jaringan gitu ya. Di luar area. Tidak ada ini. Tidak masuk. Makanya ketika tidak masuk, karunia-karunia yang turun pada orang-orang yang sabar, wasabru thawabuhul jannah. Orang yang sabar itu pahalanya puasa, pahalanya surga. Puasa itu adalah sabar. Orang yang sabar itu pahalanya surga. Pertanyaannya, Ramadan nanti kamu kalau lapar ngeluh enggak? Ojo ngarang lo yo. Kemudian kelihatan orang ganteng nih ibu-ibu, lihat orang ganteng, sanggup enggak sabar? Sabar itu enggak ngeluh ya. Kok bojoku ra kaya ngono ya. Suamiku kok enggak seperti itu. Seandainya suamiku seperti itu, alangkah bahagianya aku. Kurang ajar lagi. Kurang ajar. Ini istri itu malaikat gregeten. Malaikat gregeten ngenteni kapan pindah kuburan, Nduk. Gregeten malaikat ini. Karena dia telah merendahkan suaminya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Elek-elek iki bojomu. Gak ada yang namanya lelaki itu jelek, gak ada. Semua pria itu ganteng. Hanya saja wujudnya masih dalam penyamaran tingkat tinggi. Mau tahu aslinya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Nah, ini orang kalau sabar tuh gak ada keluh kesah. Nah, itu seperti yang diceritakan tuh. Seorang wanita cantik punya suami jeleknya luar biasa. Kemudian ada ulama yang singgah di kemahnya karena melakukan perjalanan lewat padang sahara, ada kemah gitu. Biasanya kalau mau cari makan itu mertamu. Nah kalau mertamu itu disuguhi dengan suguhan yang luar biasa. Mertamu ke situ, disuguhi. Lah ini tamunya kaget ulamanya. Yang perempuan kok cantiknya pol, yang laki-laki kok jeleknya pol. Pernah ketemu yang model begitu belum? Hampir nggak ada ya. Biasanya kan ya rodok sidik beda dikit. Ini bedanya jeglek gitu loh. Bedanya jeglek. Lanangi welek pol. Yang perempuan cantiknya luar biasa. Sehingga itu mengundang tanda tanya ulama tadi. Kenapa? Karena perempuan itu tampak bahagianya luar biasa. Yang pria ya nyoto bahagia jelas tuh ya. Bojo ayu. Ayo ngaku. Saya rapi untuk bojo ayu loh. Ngaku. Bahagia enggak? Bahagia. Begitu aja sekarang udah istrinya cantik gak syukur kok. Bojoku kok kayak ngono, bojoku kok kayak ngono. Koncone batin, mati ya tak rabi bojomu. Enggak syukur. Ya udah kasih istri cantik kok ya masih keluh, kesah. Naudzubillah min dzalik. Subhanallah. Nanya ulama ini. Rasa ingin tahunya punya ilmu apa wanita ini dan punya ilmu apa pria ini. Ini urusannya ilmu loh ya, urusan bodoh awakmu, awakku bukan. Bukan urusan yang aneh-aneh, ini urusannya jangan disamakan dengan kita, urusannya ilmu. Maka nanya, gimana caranya kamu punya suami seperti itu, mohon maaf, kamu kok bisa bahagia? Jawabannya, istri yang solihah tadi, cukup sebagai kebahagiaan kepadaku, bagiku adalah ketika aku punya suami yang Anda lihat tadi, aku bisa bersabar, sehingga sabar pahalanya surga. Gara-gara suamiku, aku masuk surga. Jadi tiap hari aku semakin mensyukuri suamiku.
Sun bojo elek, mergo jenengan swarga. Gimana ibu-ibu mau nyontoh? Jadi kalau merasa suaminya kurang ganteng dibanding Habib Novel, misal gitu ya, yang rodok-rodok ngono ki, yang suka banding-bandingkan suaminya sama pria lain, kurang ganteng dibandingkan Habib Mustafa, ponaan saya, kurang ganteng dibandingkan Mas Edwin, ya, kurang ganteng dibandingkan Mas Hamdani, mestinya tiap hari jenengan syukur, cium tangan, alhamdulillah Mas, mergo awakmu swarga. Gara-gara dirimu aku masuk surga. Alhamdulillah, syukur sama Allah Ta'ala. Sanggup niru? Mundur. Ini makomnya wali tadi ini. Nah sementara istri tadi ngomong, lah cukup sebagai kebahagiaan buat suamiku, punya istri semacam aku, dia syukur sama Allah Ta'ala. Orang syukur juga tempatnya surga. Nah zaman sekarang, udah punya suami ganteng, punya istri cantik, syukur kok angel pol. Ayo ngaku. Ini loh yang lihat tayangan ini dimanapun berada. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jelas semuanya? Jelas. Jadi derajat sabar yang paling rendah kita belum masuk ya. Makanya mulai malam hari ini belajarlah untuk mendapatkan makom sabar paling rendah. Yaitu walaupun masih nggak enak, tapi tidak berkeluh kesah. Ya contohnya orang ini loh, zaman-zaman virus corona ini loh. Boleh saya kasih contoh? Boleh ya? Waktu itu kan pas di Solo ada, di balai kota ada vaksinasi itu kan ya. Saya termasuk salah satu yang divaksin. Kebetulan pas ada kunjungan Pak Kapolri juga ke Solo. Nah, saya mau nanya, disuntik itu sakit enggak? Jarum suntik itu loh. Sakit. Tapi kan tahu manfaatnya, manfaatnya. Butuh sehat. Biidznillah, butuh sehat. Maka ketika disuntik sakit itu nggak enak, sakitnya itu nggak enak. Tapi apa Habib Novel kemudian ngomong sama yang nyuntik, Mbak, nyuntik ki yo sing genah, iki yo lara. Jawabannya sih Mbak ya, kalau nggak mau sakit ya jangan disuntik. Kan begitu nanti ya. Nah kalau sampai ketika kita disuntik oleh dokter apapun untuk pengobatan apapun, kemudian kita marah-marah sama dokternya, kira-kira orang yang lihat anggap kita apa? Saya nggak perlu jabarkan loh ya. Ini waras semua tuh. Nah, jadi paham nggak kira-kira? Kalau kamu disuntik, kemudian kamu marah-marah sama dokternya mbok buduk-buduk no, ya, kamu dianggap apa? Wah, ini maaf Bapak, saya ternyata salah ngasih obat buat jenengan. Maksudnya, kudu tak suntik obat ngguwong loro ati, sakit jiwa mungkin Bapak ini. Suntik. Tapi kalau saya nggak suka kena jarum suntik sakit. Tapi saya tahu yang nyuntik ini Pak dokternya baik, betul kan ya? Niatnya mau ngobati saya. Jadinya apa saya? Nggak keluh kesah. Yang nyuntik ya senang. Oh ini tahan ini. Ini bisa menahan rasa sakit. Itu baru namanya sabar. Begitu naik pangkat, tahu ternyata vaksin ini manfaat, maka saya akan bilang sama yang nyuntik, terima kasih. Betul ya? Bilang terima kasih sama yang nyuntik. Lah ini yang namanya tadi bukan cuma ridho, sampai derajat syukur gara-gara disuntik, syukur gara-gara dapat musibah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena melihat siapa yang memberi dan tahu pasti yang memberi itu akan memberikan kebaikan. Dan sekarang saya akan jabarkan dikit, tidak usah banyak-banyak. Dosa kita banyak atau sedikit? Banyak. Terus kalau Allah ngasih kamu sakit tapi dosamu habis, berarti Allah baik atau enggak baik? Baik. Maha baik. Dikasih kepala pusing sedikit tapi dosanya habis. Baik atau enggak baik? Maha baik. Nah seharusnya kita ngucap apa? Alhamdulillah, ngeluh. Betul kan ya? Tapi jangan praktek di depan pasangan hidupmu ya. Alhamdulillah mas, aku mumet. Alhamdulillah mas, aku ngeluh. Alhamdulillah. Itu langsung pasangan hidup Anda akan pergi ke dokter atau pergi ke kiai atau ke ustadz ya, atau ke Habib. Tolong saya minta doa bacaan. Kenapa? Kelihatannya pasangan hidup saya kesurupan ini. Nanti dia kayak begitu. Semua itu di hati, gak usah diucapkan dengan begitu. Kalau ada orang lain, kalau sendiri ya nggak apa-apa. Alhamdulillah dikasih pusing. Ini pertanda kafarah lidzunub, dosaku akan dihapuskan Allah Taala. Tapi ya tambah nono, berobatlah dan alhamdulillah pusing. Biar pusingnya setahun ngawur kamu. Nggak boleh begitu. Ya disuruh berobat. Lanjut boleh? Nah. Qala Luqman rahimahullah libnihi, ya bunayya, inna dhahab yujarrab bin nar, wal abdu salih yujarrab bil bala.
Fa idza haballahu qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhut. Katanya Luqmanul Hakim rahimahullah. Luqmanul Hakim itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada mengatakan hamba Allah yang soleh, ada sebagian juga mengatakan nabi. Tapi umumnya hamba Allah yang soleh, ahli hikmah. Luqmanul Hakim rahimahullah, beliau pernah wasiat kepada anaknya, berkata kepada anaknya, nasehatin anaknya. Nah ini menunjukkan kalau bapak itu kalau ngomong sama anak, nasehatin yang baik-baik. Bukan bapak zaman sekarang kok sama anak curhat terus. Bapakmu nih cari duit susah nak, tahu ndak? Bapakmu dari pagi sampai sore capek cari duit, tapi mbokmu ya kayak ngono wae. Ibumu nggak perhatian sama bapakmu, anak kok dicurhatin urusan orang tua. Ini nggak bener, nggak beres, ya salah besar. Luqmanul Hakim berkata pada anaknya, duhai anakku, sesungguhnya emas itu kalau mau tahu asli ini emas atau bukan, maka dibakar emasnya. Saya bukan ahli emas ya, nggak ngerti ilmunya, tapi katanya itu dibakar. Entah pakai las kecil atau apa, biar kelihatan ini emas atau warnanya aja kuning, nyatanya bukan emas. Ujar benar. Begitu pula hamba Allah yang soleh. Kalau mau tahu hamba ini soleh benar atau soleh solihan, ya ujar bil bala, maka Allah ngetesnya itu membuktikan hamba ini soleh beneran atau tidak dengan cara memberinya al bala, dikasih musibah, dikasih bala, dikasih ujian. Maksudnya nggak enak, ya. Atau ujian yang enak, karena bala itu ada dua. Bala itu ada dua. Ada bala yang enak, ada bala yang nggak enak. Pilih yang mana? Mosok bala dipilih. Bala enak sama bala nggak enak. Termasuk bala yang enak itu katanya ya, duit yang banyak. Dikasih duit banyak, itu bala, ujian, enak. Nah ini kalau dapat ujian yang enak tadi, ya, kemudian dia bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak enak, dia bisa ridho pada Allah taala, apapun itu, ya, maka Allah ridho kepadanya. Contoh, makan tempe pakai sambal terasi, nasi putih sedikit, tempe goreng. Enak enggak? Enak atau ya? Enak. Tapi kalau jenengan terus bandingkan sama kambing guling, sebelahmu makan kambing guling, kamu tempe sama terasi. Kira-kira bagaimana? Ridho enggak sama tempenya ini? Nggak tenanan loh ya. Atau mulai 20 tahun kok sambal terasi nggak ganti-ganti. Ini namanya nggak ridho ini. Namanya nggak ridho. Padahal enak kan itu? Enak. Tapi kalau orang yang ridho, Masya Allah, tempenya ini enak, sambalnya enak, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah enak. Ini kalau dia bisa menikmati tempe sambal terasi walaupun nggak pakai nasi, atau nasi pakai garam dia bisa nikmati dengan sedikit yang begitu yang nggak enak itu dia ridho, maka Allah juga akan ridho dengan apa yang dia amalkan. Dia ngamalin salat yang wajib-wajib saja, udah Allah ridho sama dia. Nah kenapa? Oh dikasih yang nggak enak ridho. Ya misal gitu, misalnya mohon maaf ya, ini masa COVID ini, insyaallah mudah-mudahan sebentar lagi berakhir ya, amin. Dikasih COVID ini kira-kira ridho enggak? Allah, enggak ya ridho. Makom sober saja enggak masuk. Kita ini loh ya, gersulo terus. Urip kok kayak gini. Sejak zaman Nabi Adam belum pernah ada zaman yang seperti ini. Kok saya hidup di zaman seperti ini, gersulo terus ini. Tapi kalau kita enggak keluh kesah, dikasih COVID, ridho. Zaman COVID nih ya, ridho. Enggak ngeluhkan, saya dipecat gara-gara COVID, cari duit susah gara-gara COVID. Enggak muncul tuh kalimat begitu, ridho. Dikasih ujian ini ridho. Dia tetap ibadahnya istiqomah, cari nafkahnya istiqomah. Pokoknya semaksimal mungkin dia bisa lakukan cari yang halal, dia cari itu. Maka Allah ridho sama dia. Aku senang sama hambaku ini. Tapi kalau kita ini kelihatannya Jumatan ya Jumatan, alhamdulillah. 5 waktu ya 5 waktu, jamaah ya jamaah, baca Al-Quran ya baca Al-Quran. Tapi dikasih sakit kaki saja, kakinya sakit, kita ngeluh terus, sikil kok keyong ini, sikil kok keyong ini. Lain kalau ngeluhnya ke dokter, Pak dokter nih kaki saya sakit, ini gimana nih obatnya? Itu namanya berobat, bukan ngeluh. Tapi kalau semua orang disambati, itu namanya sambat, ngeluh namanya. Ini kaki saya kok begini, ini kaki saya kok begini, ini kaki terus gitu ya, terus-terusan. Kecuali sama pasangan hidupnya, namanya bukan ngeluh, tapi ngalem. Bahasa Jawa tuh bagus ya.
Ngalem loh, kalimatnya sama. Sikil kok koyo ngene, tapi ngomong sama pasangan hidupnya. Namanya apa itu? Ngalem. Maksudnya ya pijetono. Dilos-los kaki ini. Kan gitu, namanya ngalem. Ini enggak ngeluh gitu. Maka Allah yang enggak ridho sama dia. Kelihatannya soleh ini, sholatnya bagus. Nah, itu kan sholat itu ya syarat utama. Contoh, mau membuat SIM, syarat utamanya apa? Punya KTP. Jadi gak usah dibahas, sholat 5 waktu ya sudah wajib. Udah wajib. Nah kalau yang wajib ini udah jalan, ini mau dicek, ini soleh bener apa enggak? Soleh bener atau tidak? Diceknya dengan musibah-musibah. Diceknya dengan musibah-musibah. Nah kalau dia kena musibah kok hatinya itu bisa ridho, karena lihat yang ngasih Allah, kemudian dia ridho. Gak protes dengan kondisinya, gak mengeluhkan kehidupannya, maka amalnya itu cuman yang wajib saja tadi, sing sholat 5 waktu tok, puasa Ramadan tok, gak nambah apapun, Allah ridho sama dia, artinya dia masuk surga, gak ruwet, bleng, langsung masuk surga. Jadi sebetulnya dapat ridhonya Allah gampang atau susah? Gampang, gak butuh modal. Butuh modal enggak? Dapat ridhonya Allah butuh modal enggak? Bayar enggak? Enggak, gratis, noto hati. Noto hatinya sendiri gampang atau susah? Gampang, yang angel itu noto hatinya orang lain. Betul kan ya? Sabar angel. Oh itu hatinya orang lain. Sing ridho angel, hatinya orang lain. Kok jangankan orang lain, bojomu sing cedak lo. Totonan hati nih. Jangan ngeluh kamu, tambah ngamuk. Betul kan? Kamu harus bisa terima yang ridho. Wow, tambah marah. Tapi kalau hati kita sendiri mudah, hati-hati kita sendiri kok. Dibandingkan hatinya orang lain, gak butuh modal. Modalnya apa? Belajar, noto hati. Gimana saya bisa menata hati saya menjadi manusia yang ridho. Itu butuhnya kita terus ngaji, terus cari ilmu. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Dawud, ayahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam nasihatin putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman ini dua nabi yang juga raja. Jadi nasihatin Nabi Sugih, tuh Nabi Sugih. Ya, kita harus ambil sisi ini ya, biar kroso gitu. Jadi ada nabi yang kaya raya, lagi nasihatin nabi yang kaya raya. Jadi jangan di benakmu tuh kalau jadi mukmin melarat. Gitu. Al-Quran itu lengkap. Ada nabi yang dalam kehidupannya itu ekonominya lemah. Bukan berarti nabinya nggak bisa cari duit. Tapi kalau punya duit didumtek terus, didumtek gitu ya. Habis. Ada nabi yang dikasih pangkat raja loh. Presiden, rojo, pangkat tinggi di kemasyarakatan. Itu Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dalam kasus ini dua nabi yang sugih. Pangkatnya tinggi, ngobrol satu bapak satu anak. Coba lihat bagaimana nasihatnya bapak Nabi Daud alaihissalam kepada anaknya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Takwanya seorang mukmin itu bisa diketahui. Takwanya seorang mukmin bisa diketahui dengan 3 hal. Yang pertama, tawakal yang bagus atas hal-hal yang belum diperoleh. Contoh, dari Solo mau ke Yogyakarta, dari Solo mau pergi ke Yogyakarta, udah sampai belum? Belum, namanya dari Solo mau pergi kok, berarti belum sampai. Lah ketika belum sampai ini dia tawakalnya luar biasa. Tawakal itu artinya apa? Mengandalkan Allah Ta'ala, itu namanya tawakal. Nah tawakal, bu artinya tawakal gak paham kita. Yang tawakal, maksudnya tawakal ya apa? Hidup itu yang tawakal. Maksudnya tawakal itu apa? Tawakal itu mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengandalkan Allah. Menjadikan Allah sebagai wakilnya. Tes, cek. Mas Roni, ini soundnya harus diperbaiki ini. Ya, harus diganti speakernya itu. Ya itu besok speakernya dicopot ganti yang baru. Makasih Mas Roni. Ya, lebih itu alhamdulillah nih. Kalau nggak enak buat masjid musola copot ganti. Kamu home theater di rumahmu nggak bagus langsung ganti kok. Masa buat masjid musola ngenteni kesuwen. Betul. Lanjut boleh? Mic, cek.
Mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa mendengar lebih bagus daripada yang duduk sama saya nih. Nah, tuh, ya toh, kumat-kumatan. Kalau dibentak waras. Mic-nya ini dibentak waras. Subhanallah. Lanjut ya. Katanya Nabi Dawud alaihissalam kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau mau tahu orang ini mukminnya itu takwanya benar apa enggak, bagus atau tidak, lihat ya. Bagaimana ketika dia pengen sesuatu tapi belum dapat, lagi mengejar itu. Contoh misalnya tadi dari Solo mau ke Jogja. Maka dia tawakalnya bagus. Nah, tawakal itu apa? Seringkali orang mengartikan tawakal pasrah sama Allah Ta'ala. Pasrah itu identik dengan nyerah. Terserah Allah. Akhirnya kurang paham makna tawakal. Jadi tawakal itu artinya adalah mengandalkan Allah. Itu tawakal. Gak pernah mengandalkan apapun. Jadi mau pergi ke Jogja, Jogja, dia pakai kendaraan yang terbaik, KRL, kereta api listrik Solo Jogja. Betul ya? Yuk pamer titik gak apa-apa tuh ya. Ada kereta api listrik Solo Jogja, bener? Nah, dia naik kereta api listrik Solo Jogja. Kemudian dia udah bawa dompet, ada isinya. Ya, ada isinya, diisi dompetnya nih ya. Ada uang untuk bekal. Kemudian dia sudah menerapkan 5M. Sekarang harus 5M, bukan 3M lagi. Tambah sugih toh? Dulu kan cuma 3M. Gara-gara corona kita kenal 5M. Berarti tambah sugih, tambah kaya nih. Menerapkan 5M. Udah. Kemudian dia pakai jaket. Bajunya dilengkapi dengan jaket. Kalau mungkin nanti kena angin biar nggak masuk angin. Semua disiapkan. Tapi dia nggak pernah mengandalkan itu. Gak pernah mengandalkan itu. Yang diandalkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tawakal. Lah kalau udah kepepet, kejedok, ambruk, baru aku pasrah sama Allah. Kira tawakal jenengi. Tawakal itu dari sejak sebelum mulai sampai akhir. Yang diandalkan Allah Ta'ala. Makanya kalau dia berhasil, dia tetap mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Gusti Allah. Ini Allah. Gak pernah lihat dirinya. Yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau dia mendapatkan yang diinginkan, sampai Jogja, senang, alhamdulillah, dikasih Allah karunia, mendapatkan yang aku inginkan, aku bisa sampai Yogyakarta. Misalnya kalau perjalanan ya, ridho. Kalau dia memang mau masuk suatu perguruan tinggi, kok diterima, alhamdulillah, benar-benar dia menunjukkan senangnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ngomong, ya ini karena memang saya cerdas. Memang saya pinter, enggak begitu. Tapi dia andalkan ini Allah nolong saya, makasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Terus dia terima kasih sama orang-orang yang mendoakan dia. Ibu makasih doanya bu, Yai makasih doanya Yai, Ustadz terima kasih doanya Ustadz, Habib terima kasih doanya Habib. Dia terima kasih sama temannya, makasih doanya, berkat jenengan semua, saya diterima di perguruan tinggi yang saya inginkan. Terima kasih, alhamdulillah, senang dia. Ini namanya orang yang betul-betul dia takwanya benar. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Dawud alaihissalam, wa husnu sabri fima qad fat. Kalau ternyata dia nggak nyampe Jogja, sampai Klaten kok dia itu tiba-tiba kena serangan jantung. Akhirnya terpaksa diturunkan di Klaten sama petugas yang ada di kereta api untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Maka dia begitu sampai di rumah sakit, dalam perjalanan menuju rumah sakit, dia tidak akan berkeluh kesah, tapi dia sabar. Pasti ini ada hikmah yang besar dari Allah Ta'ala. Kenapa kok saya nggak disampaikan Jogja? Kenapa saya kok nyampainya Klaten? Boleh saya ngasih contoh enggak? Yang simple ya, boleh ya? Jadi tadi pagi saya serviskan mobil. Jarang-jarang saya itu ngantar sendiri. Biasanya saya suruhan Mas Agung, Mas Eto. Tadi pagi saya antarkan sendiri ke bengkel itu. Nah, sampai di bengkel, kemudian saya mau balik ke Majlis Ar-Raudhah. Ya, pengennya kan naik mobil online tuh ya, nah biar cepet. Tapi hati saya kok pengen jalan kaki ya. Jalan kaki dulu ke tempat terdekat yang lebih enak untuk cari mobil online. Dari situ bisa dari bengkel, tapi saya pengen jalan kaki. Nah itu kalau nuruti hati, ya nuruti hati. Nah kenapa ini tadi kok mobil yang satunya, wong saya berangkat bawa 2 mobil. Yang satu saya pakai untuk nanti bawa saya balik ke Raudhah. Yang satu mau saya servis, saya ngajak ponakan saya.
Kamu bawa mobil yang satu, saya bawa mobil yang satu. Satu taruh, yang satunya saya bawa pulang bersama dia. Tapi subhanallah, saya cek bannya itu bocor. Jadi bannya harus ditambal. Akhirnya mobil satu saya bawa ke bengkel, yang satu ada ditambal ban. Sehingga pulangnya harus cari mobil online. Benar begitu kan? Ya. Yang begini ini contoh sederhana. Berarti kan ada tujuan saya yang tidak tercapai tadi, betul? Apa yang nggak tercapai? Pulang bawa mobilnya sendiri, benar kan? Saya harus jalan kaki dan saya cari mobil online. Tapi kalau kita orang yang sabar nggak akan keluh kesah. Kenapa, enggak. Jalani saja, jalan kaki ya jalan kaki. Jalani dengan semangat. Bahkan saya tadi sama ponakan saya nantang Mas Agung Jogja itu, saya tantang itu. Gimana kalau dari Solo Baru sampai Semanggi, yuk jalan kaki. Nah, Mas Agungnya senyum-senyum, tanda tidak setuju. Ya, senyum-senyum, tanda tidak setuju gitu ya. Saya cuma kerjain. Nah, subhanallah, saya lihat ada ibu-ibu lagi minta-minta. Tua, jadi bukan pekerjaannya, memang karena tidak mampu. Saya sebetulnya mau cari uang kecil di kantong saya. Cari 10.000 nggak ada. Cari 5.000 nggak ada. Adanya 100.000. Jadi bukan karena saya baik. Paham? Bukan karena saya mau ngasih 100.000, enggak. Lah kok gak anak 5.000 dulu ya? Ya kita makomnya masih sama, cari yang kecil-kecil gitu tuh. Jenengan gitu kan? Iya tuh? Ya coba dok aku. Terus saya podo sama Habib Novel gitu ya. Ya kebetulan tuh saya bawa uangnya ratusan ribu. Dari bengkel, dari persiapan tuh. Tak ambil 100.000, saya bilang sama ponakan saya. Saya nyebrang, saya bilang tolong uang ini kasih ke nenek tadi. Saya nyebrang saja begitu. Dikasihkan sama ponakan saya, dia juga batin, kakek niki. Ngebatin tapi nggak ngomong, buat saya lebih bagus. Ya, serahkan ke nenek tadi. Hasilnya apa? Subhanallah. Langsung nangis. Ya Allah. Dongo dua lepol. Dari ngadeg sampai Depok, Gusti Allah ingkang balas. Saya kan paling asik lihat orang seperti itu. Asiknya apa? Asiknya itu bagaimana tulusnya berdoa dulu ya. Karena nangisnya nggak direncanakan. Kamu kan kalau nangis direncanakan hanya di sinetron toh. Di drama itu nangis direncanakan, tapi kehidupan nyata model begitu kan nangisnya biar langsung, biar doa. Nah saya nggak ngurusi doanya, nggak ngurusi nangisnya. Saya ngomong sama ponakan saya sama Mas Agung, subhanallah ya. Jadi ternyata kita ini disuruh jalan kaki, walaupun tadi bisa langsung dari bengkel itu cari online bisa, tapi kita disuruh Allah jalan kaki hanya gara-gara Allah udah nyiapkan rezekinya nenek tua ini lewat saya. Paham enggak maksudnya? Nah kalau dalam hidup kamu mikirnya begitu terus, kemanapun kamu pergi, saya lagi diutus Allah, saya lagi disuruh Allah, saya lagi bawa misi dari Allah Ta'ala, semua kehidupanmu seperti itu, mesti enak. Enak enggak kira-kira? Wah ada yang, nanti kalau saya jabarkan di sini, enggak boleh ini, ada forum khusus tuh, ada cerita-cerita lucu ya. Ya cerita lucu, karena kalau di forum yang umum begini kan, ada hal yang tidak boleh disampaikan umum. Karena terkait misalnya aibnya Edwin, kan itu enggak boleh tuh ya. Nah, aib saya kan tidak boleh di-share gitu ya, untuk kalangan pribadi. Nah masing-masing pasti kan punya pengalaman. Nah sabarlah, ketika ada nggak enak sabar, pasti di situ ada hikmah. Jangan nunggu dapat hikmah, tapi cari hikmah. Hikmahnya apa ya? Hikmahnya apa? Nanti kan muncul, oh ini. Nanti kalau dapat, kadang-kadang 2 hari kemudian baru dapat hikmahnya, tambah seneng lagi. Dari sabar nggak enak, jadi senengnya luar biasa. Ya contohnya saya dulu nggak boleh kuliah, padahal pengen kuliah, tapi nggak boleh kuliah. Itu sampai hari ini senang saya nambah. Alhamdulillah dulu saya nggak kuliah. Ya, saya dulu mau mondok pesantren walaupun cuma sebentar. Alhamdulillah saya mau cari ilmu agama lebih banyak. Alhamdulillah. Kenapa? Saya bisa beri manfaat sekarang lebih banyak dibanding saya kalau kuliah waktu itu. Karena kalau saya kuliah jadi ahli informatika paling ya untuk berapa orang gitu. Tapi kalau dengan begini, masya Allah. Saya bisa ngasih manfaat untuk diri saya sendiri dan manfaat untuk orang lain, insya Allah. Nah urusan insya Allah nih ya, jangan polemik cuman bahas tulisan Indonesia, ini INSHA atau INSDA, ruwet kamu fakat. Jangan pakai bahasa Indonesia ya, pakai alif, nun, shin, alif, hamzah, Allah, insya Allah. Ya, bahasa Indonesianya terserah, tulisannya sakarapmu bener kabeh kalau sing salah. Yang penting Arabnya enggak salah. Ini kalau INSHA artinya ini INSHA. Sejak kapan bahasa Indonesia jadi bahasa Arab? Kan enggak ada toh ya. Jadi nulismu Indonesia model apapun enggak jadi masalah kalau di benakmu Arabnya bener gitu loh. Ngucapnya betul.
Nah, tulisannya INSHA, tapi dia bacanya itu Insa. Oh, keliru nih itu ya. Oh, itu pakai shin, insya Allah. Ya jangan polemik dengan penulisan bahasa Indonesia. Yang penting ngucap Arabnya benar atau salah. Gara-gara gitu kadang di grup perang itu. Siapa gurumu? Siapa ustadzmu? Wah. Akhirnya nyalahno gurunya, nyalahno ustadznya. Naudzubillah min dzalik. Terakhir. Itu udah jam 9.20. Ini masa pandemik corona. Ya, enggak boleh melek malam-malam. Nah. Awalu maqamatid din al-yaqinul ladzi huwa ibarah an quwwatil iman billahi ta'ala wa bil yaumil akhir wal jannah wan nar. Wa hadzal yaqin bid darurah yuhayyid al-khauf minan nar war raja' lil jannah. Ila akhir maqala radhiyallahu anhu. Ini panjang, cuman saya ambil intinya dulu aja. Pangkat pertama dalam agama. Awal. Jadi pangkat pertama, bukan pangkat paling tinggi loh. Rumah saiki. Pangkat pertama dalam agama. Jadi kalau kita hidup, ya dan hidup harus beragama. Apalagi di Indonesia, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus ya beragama. Enggak beragama tidak boleh tinggal di Indonesia, kan begitu ya. Negara kita kan negara yang beragama, berketuhanan yang Maha Esa. Nah, awal pangkat dalam agama, dalam Islam nih, pangkatnya dalam kita beribadah, pangkat yang pertama kali adalah al-yaqin, yakin. Wah ini, kelihatannya pangkat pertama udah punya semua tuh. Yakin, yakin yang pertama, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya ini kalau udah dibilang pangkat pertama yakin nih, udah dapat belum pangkat pertamanya? Ini kok bungkem semua kenapa ini? Maskernya rapat betul ya? Ya saya ngomong kalau pakai masker kan suaranya nggak jelas, jadi yang ngomong dibuka maskernya. Jaraknya sudah lebih dari 2 meter. Boleh lanjut? Jadi pangkat pertama apa tadi? Yakin. Nah sekarang kita lagi belajar apa? Yakin. Tiap hari belajar? Yakin. Berarti nggak pernah naik? Nggak pernah naik pangkat. Maksudnya kalau bahas yakin itu selewat, yakin bayi. Itu ilmu awal, dulu saya masih bayi itu sudah yakin, masa sekarang diajari yakin. Bayi itu ilmu yakin tingkat tinggi loh. Wani mungkurep gak paham iso mumpah apa gak kok. Bayi itu kan tidak tahu dia bisa telentang lagi, tapi dia berani mengkurep kok, betul kan ya? Berarti punya yakin tingkat tinggi enggak? Punya, siapa itu? Ya awakmu. Kamu semua, saya, kita semua itu udah pernah jadi bayi, apa lahir atau gerang seperti ini? Enggak toh? Dari bayi, ternyata bayi itu kita Masya Allah, tentang berani mengkurep, yakin karena nanti pasti ada yang melumahkan lagi, ya melentangkan lagi, yakin. Jadi kalau yakin tuh mestinya kita nggak usah diajari, sudah lulus semua, udah lulus semua. Nah, karena kita yakin bisa hidup enak di alam dunia ini, oh di alam rahim saja kita keluar berani, metu, pede bengak-bengok, aku teko, berani. Ya kan, teriak, yakin. Lah kok sudah besar kok tambah? Lah kira-kira sore pepora ya? Gusti Allah kira-kira nulungi aku boga ya? Kira-kira ditolong Allah enggak ya? Ya kira-kira ya. Nanti saya dimudahkan enggak ya urusan sama Allah ya? Ya kira-kira. Gak ada ilmu kira-kira. Ilmu itu semua pasti. Ilmu pasti. Pasti kamu dikasih rezeki. Pasti kamu ditolong Allah Ta'ala. Pasti kamu diampuni Allah Ta'ala. Kalau kamu ikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Selesai toh? Enak atau gak enak? Jadi kira-kira, kalau kamu sholat isya jamaah, tadi maghrib jamaah, dosamu di antara maghrib dan isya, selama itu bukan dosa besar, pasti diampuni Allah Ta'ala. Enak toh? Enak. Itu namanya yakin. Maka orang kalau punya yakin, gak bisa dihancurkan dengan dosa. Orang punya yakin gak bisa dihancurkan dengan dosa. Maksudnya begini, orang yang punya yakin kok kemudian dia terpleset berbuat dosa, itu dosanya gak akan membuat dia terjerembab dalam dosa. Kenapa? Dia yakin punya Allah yang maha pengampun. Dia yakin punya Allah yang menutup aib. Dia yakin punya Allah yang penyayang. Langsung dia bangkit, ya Allah ampuni saya, tadi saya maksiat, tolong ampuni saya ya Allah. Yakin dia diampuni Allah Ta'ala. Nah ini enggak, nasi modelnya ini diampuni gak ya? Model begini dapat ampunan enggak ya? Wah kelihatannya kalau ini enggak diampuni, ya 19 sisan. Lanjut sekalian. Nah itu terjerembab dalam dosa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya menjelang Ramadan ini yuk kita
ingatkan diri kita tentang yakin lagi, ingatkan diri kita untuk sabar, ingatkan diri kita untuk ridho, ya, jangan keluh kesah, ya jangan keluh kesah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini belajar untuk bisa nahan. Nah itulah al-akhlak. Jadi akhlak yang mulia itu adalah kemampuan, ya akhlak yang mulia adalah kemampuan menanggung beban derita. Itu namanya akhlak. Dijewer gak nangis, itu namanya akhlak. Dipukul kok dia sabar, itu namanya akhlak. Barangnya dicuri kok dia nggak teriak-teriak marah-marah, itu namanya akhlak. Mampu menahan beban derita gangguan orang lain, gangguan apapun, orang yang mampu ini namanya akhlaknya luar biasa. Imam Malik rahimahullah ngucap hadisnya Nabi Muhammad SAW, wajahnya pucat terang, muridnya lihat, rampung ngajar ditanya, guru saya tadi lihat kakimu itu disengat oleh kalajengking, saya hitung 16 kali tadi nyengatnya itu. Kok kamu ya enggak kaget, kok enggak jumbul, kok nyantai saja, cuman wajahmu yang berubah-ubah karena sengatan itu. Jawabannya, lah masa saya baru disengat kalajengking saja kok sudah meninggalkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ya loro, tapi juga tak rasa no. Ini sekarang baru dicaci sama istrinya saja, enggak sabar ya luar biasa. Bojoku rumet aku, sekolah ijol. Masya Allah. Ya kan? Enggak punya sabar itu, enggak punya sabar. Nah, akhlaknya akhirnya enggak mulia. Akhirnya gunjing sana, gunjing sini, cemooh sana, cemooh sini, share sana, share sini, ruwet. Mari kita pupuk akhlak yang mulia dengan melatih diri kita sendiri, berupaya untuk bisa menanggung rasa yang enggak enak tadi. Ya, menanggung rasa yang enggak enak. Kalau udah terlatih, nanti semuanya jadinya enak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yang berminat untuk ikut kajian online eksklusif, namanya eksklusif itu ada donasinya ya, ada donasinya yang kami gunakan, donasinya untuk berbagai macam kegiatan Majelis Ar-Raudhah dan kegiatan-kegiatan yang lain, bisa mendaftar ke nomor 0811 2822 001 ya. Nanti bisa dilihat di profile picture nomor WhatsApp saya ya. Daftarnya ke 0811 28 22 001. Kapan kajian online-nya? Hari Rebu malam Kamis. Ya, temanya itu seputar, insyaallah barokah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.